Halo bro, Simba Info di sini. Kali ini Simba akan kembali memberikan informasi dan juga tutorial. Dan di video kali ini Simba akan memberikan informasi dan juga tips bagaimana cara melakukan pengecekan LP atau liquidity provider terhadap beberapa token yang baru listing ya atau baru muncul di DEX. Nah, apa itu DEX? DEX itu adalah Decentralized Exchange. Nah, Decentralized Exchange ini adalah pertama kali token tersebut rilis ya. Jadi sebelum masuk ke dalam exchange, dia akan masuk dulu ke dalam DEX. Nah, DEX ini contohnya jika dia menggunakan jaringan BNB, dia menggunakan PancakeSwap. Dan jika dia menggunakan jaringannya Ethereum, dia menggunakan Uniswap untuk DEX-nya. Nah, lalu central exchange itu seperti apa? Nah, central exchange itu seperti Indodax, Toko Kripto, Binance, dan yang lainnya itu merupakan central exchange atau exchange pertukaran untuk kita melakukan penjualan dan pembelian ya, seperti halnya melakukan trading lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi saat token tersebut sebelum listing di exchange besar, pastinya setelah dibuat dia akan masuk dulu ke dalam DEX. Nah, disinilah fungsinya cara ini atau tutorial ini untuk melihat dikunci apa enggak sih LP-nya. Nah, karena jika liquidity providernya itu tidak dikunci, itu akan berpotensi ya, ini bukan pasti scam, tapi terindikasi toko tersebut akan lebih cepat mengalami scam. Karena apa? Karena jika token tersebut tidak dikunci LP-nya, liquidity providernya itu tidak dikunci, maka si dev-nya atau si pembuat token tersebut itu akan dengan leluasa membuka ataupun mengambil isi dalam DEX tersebut. Misalkan dia ingin mengambil BNB-nya atau menguras BNB-nya, dan nantinya token tersebut akan menjadi honeypot atau tidak bisa dijual. Karena apa? Karena isi BNB di dalam DEX tersebut sudah dikuras habis oleh developernya. Nah, jadi di sini bagi kalian yang suka bermain koin micin, pastikan kalian sudah bisa mengeceknya ya, atau ikuti step by step tutorial ini. Jadinya saat kalian nanti ingin membeli token micin, kalian bisa tahu, oh ternyata LP-nya dikunci. Oh ternyata ini tidak dikunci, berarti ini sangat beresiko. Dan jika terkunci, oh berarti ini bagus. Dan nantinya itu pengunciannya itu ada berbagai cara. Ada yang hanya dikunci 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai dengan tahunan. Dan yang paling bagus itu adalah dikunci tahunan ya. Itu yang paling bagus dan lebih aman. Namun jika hanya dikunci 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu masih sangat beresiko ya. Kenapa masih sangat beresiko? Ya itu tadi, karena kalau kita kurang jeli dan tahu-tahu si devnya itu sudah terbuka kan, lock kuncinya sudah terbuka, lalu tiba-tiba si devnya ini menguras habis BNB, tentunya ini akan mengakibatkan token tersebut menjadi honeypot. Nah, jadi hal inilah yang perlu kalian pahami sebelum masuk ke token-token micin. Karena apa? Karena bermain di token micin ini resikonya cukup tinggi sekali dibandingkan kita bermain di token-token lain, seperti token-token ataupun koin-koin yang memang sudah masuk dalam jajaran 10 besar ataupun 100 besar teratas di coin market cap. Ya, itu lebih aman dibandingkan kita bermain di token micin yang peringkatnya itu masih ribuan. Ya memang jika mengalami kenaikan, kita bisa mendapatkan profit yang cukup tinggi. Tapi begitupun juga resikonya pun juga sangat tinggi. Kalau hanya resiko penurunan itu masih bisa dimaklumi ya. Karena kemungkinan nanti harganya akan naik jika koin tersebut memang benar-benar memiliki project. Tapi yang ditakutkan setelah mengalami penurunan dan ternyata LP-nya tidak dikunci dan BNB-nya dibawa kabur atau ETH-nya dibawa kabur oleh si developer, tentunya token tersebut akan berubah menjadi honeypot ya. Token tersebut tidak bisa di swap kembali. Karena apa? Karena di DEX tersebut isi BNB maupun ETH-nya itu sudah dibawa kabur. Jadi hanya tinggal token saja, tidak bisa dijual. Nah, biasanya hal-hal seperti ini tuh terjadi saat koin tersebut masih di DEX ya, dan belum di listing di exchange. Atau misalkan sudah di listing di exchange, itu hanya beberapa exchange saja yang di listing. Misalkan di Hotbit atau di exchange apa, pokoknya exchange-nya paling cuman baru 1-2 exchange saja. Tapi jika sudah masuk ke beberapa exchange besar, itu sudah beda hal lagi ya. Meskipun LP-nya kosong, itu biasanya sudah ada kerjasama antar exchange satu dan juga si dev-nya. Biasanya kerjasama untuk mengunci beberapa token ke dalam exchange
yang melisting token tersebut. Nah, jadi pastikan saat melihat sebuah token baru dan dia masih berada di DEX, kalian cek terlebih dahulu liquidity providernya. Bagaimana, apakah dicek, apakah dikunci atau tidak. Oke, ini sekarang pemahamannya mungkin teman-teman sudah paham ya. Jadi kita akan langsung saja masuk ke prakteknya. Dan di sini saya menggunakan CoinMarketCap ya untuk mencari smart contract. Dan di sini kita coba cari saja apa ya? Kita kasih contoh si Dogedash saja ya. Ini salah satu koin ataupun token ya, salah satu token gaming yang saat ini sedang populer juga ya. Namun untuk si pasarnya atau exchange-nya ini baru beberapa saja, hanya 4 exchange ya. Hanya 4 exchange saja yang baru melisting si Dogedash. Nah, oke, kita akan coba cek ya. Coba cek ini sebagai contoh saja loh ya. Ini nanti kalian bisa cek di token-token lain ya, token-token lain. Cari smart kontraknya lalu dimasukkan ke websitenya nanti ya. Jadi kita salin dulu smart kontraknya ya. Oke. Setelah itu kita masuk ke Google. Bisa lewat Chrome, bisa lewat Opera Mini, Edge dan yang lain. Team.finance ya. Oke, setelah klik team.finance, kalian klik searching saja atau buka. Oke, sinyalnya agak lemot ya. Jadi harap bersabar terlebih dahulu. Kita rubah ke desktop terlebih dahulu ya biar enak. Oke, ini sudah desktop. Oke, nah di sini ada beberapa token-token ataupun koin-koin ya yang sudah terdaftar ya di team.finance. Jadi kalian tinggal klik saja di sini yang bagian searching ya. Search for a token. Lalu pastekan saja untuk smart contract yang sudah kalian salin tadi ya. Lalu biarkan saja. Nah, di sini muncul ya Dogedash BEP20, jadi dia menggunakan jaringannya Binance Smart Chain ya. Karena BEP20. Kita klik saja. Oke, dan di sini sudah muncul ya untuk data-datanya. Jadi kalian bisa melihat sendiri bahwa di sini untuk LP dari si Dogedash ini terkunci sebanyak 66,214% atau enaknya 66% ya. Untuk LP dari si Dogedash ini yang terkunci. Ini cukup bagus ya, cukup aman. Lalu yang kedua, Dogedash terkunci ini ada 32% ya dari seluruh total pasokannya, yaitu sebanyak 99 miliar ya. Jadi ada 32 miliar token Dogedash ini yang dikunci. Ini biasanya kalau yang bagian ini nih liquidity provider atau yang dikunci di decknya. Lalu yang bagian bawah ini yang Dogedash terkunci ini biasanya di dompet para developernya atau dompet para pembuat atau pengembang dari token tersebut. Kenapa kok ada dompet pengembangnya? Nah, ini biasanya dibuka atau digunakan untuk mengadakan event-event. Ya, jadi tidak hanya maksudnya ada yang dikunci, ada yang juga dibawa oleh devnya. Nah, maksudnya dibawa kayak gini kan, nanti misalkan ada sebuah event ataupun acara-acara, itu nanti dia menjual token yang ada di dompet devnya ini tadi. Nah, tapi untuk cara penjualannya ini tidak langsung dijual ya. 32 miliar ini tidak langsung dijual. Biasanya itu 1 bulan sekali. Jadi itu dibagi-bagi, biasanya kurang lebihnya seperti itu jika ada proses yang seperti ini. Dan untuk LP-nya ini sudah tidak bisa diapa-apakan ya. Ini adalah yang terkunci. Jadi kalau LP-nya ini 0, nah ini yang bahaya. Atau misalkan LP-nya sudah dikunci ya, sudah dikunci seperti ini, kita lihat juga berapa lama LP-nya itu nanti dikunci ya. Ataukah cuma 1 bulan? Nah, kalau 1 bulan ini bahaya. Minimal itu tahunan ya, baru bisa dibilang aman. Sedangkan untuk yang Dogedash terkunci yang ada di wallet, ini biasanya kan disebar walletnya itu berapa. Biasanya itu satu wallet ada berapa token, satu walletnya lagi ada berapa token, dan cara membukanya itu pun setiap bulan sekali baru dibuka. Jadi tidak langsung brem dibuka. Karena jika langsung dijual semua, otomatis harga akan mengalami dump, akan mengalami penurunan. Jadi menjualnya itu secara bertahap
Dan nantinya untuk penjualan tersebut itu tidak digunakan oleh devnya, tapi digunakan untuk event, biasanya seperti itu. Nah, kita akan turun ke bawah ya untuk melihat lebih detailnya. Oke, kita turun dari bawah sekali. Nah, ini adalah liquidity providernya tadi ya. Untuk LP-nya tadi ini dikunci sebanyak 66%. Ya, 66% dan akan dibuka itu pada 2022 ya. 2022 tanggal 4 bulan 8. Nah, ini tanggal 4 bulan 8 tahun 2022 mendatang ini baru LP-nya dibuka. Nah, kalau LP dibuka agak lama seperti ini terbilang cukup aman ya untuk si Dogedas ini. Karena nantinya biasanya ini akan ada kerjasama atau masuk ke dalam exchange-exchange besar lainnya. Tapi teman-teman juga harus waspada juga, misalkan LP sudah dibuka seperti ini, ya jika devnya ini tidak nakal sih ya aman-aman saja ya. Tapi kalau devnya nakal, seandainya ini dikuras ya selesai. Jadi nantinya jika kalian memiliki token Dogedas sebelum tanggal 4 bulan 8 2022, pastikan kalian sudah menjualnya terlebih dahulu ya. Karena apa ya, untuk berjaga-jaga saja sih. Misalkan jika ini tidak dikunci lagi ya selesai. Tapi jika dikunci lagi oleh devnya atau istilahnya itu hanya pengecekan saja lah dan nantinya dikunci lagi, nah itu cukup aman. Lalu yang atasnya ini kok sudah dibuka mas? Nah ini yang saya bilang tadi, ini adalah token yang disebar ke beberapa dompet ya. Ada yang 10 miliar ya, ini 10 miliar. Ada yang 4 miliar. Ada yang 100.000, ada yang 250.000. Nah ini biasanya token-token yang dikunci ke beberapa dompet ya. Dan ini dompet yang berbeda-beda dan tanggalnya pun berbeda-beda. Kalau yang ini ntar. Yang ini dibuka pada tanggal 12 bulan tanggal 28 bulan 12 2021 kemarin ya. Lalu yang ini tanggal 1 bulan 12 kemarin. Lalu yang ini tanggal 10 bulan tanggal 24 bulan 10 kemarin ya, ini dibuka. Nah, jadi biasanya pembukaan seperti ini digunakan untuk biaya event ya, biaya event misalkan akan listing di exchange atau akan ada event masuk ke CoinMarketCap dan yang lainnya, atau bisa juga karena ini Dogedas ini adalah platform gaming, jadi mungkin dia akan memfasilitasi game tersebut. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi pastikan saat kalian ingin melakukan investasi ke dalam token-token ataupun koin-koin micin, kalian cek seperti ini terlebih dahulu ya, agar lebih agar lebih meyakinkan kita lagi. Nah, jadi kita cek juga LP-nya ini berapa lama dikunci. Sebenarnya yang lebih bagus itu yang tahunan ya, yang tahunan yang dikunci itu akan lebih bagus lagi karena itu sangat mengurangi potensi scam. Tapi hanya jika dikunci hanya 1 bulan, bahkan tidak dikunci, nah itu yang sangat bahaya ya, karena seandainya si decknya nanti di BNB ataupun ETH-nya ini diambil oleh si devnya, tentunya token tersebut sudah tidak ada harganya ya, karena tidak bisa di swap. Ya nyuapnya mau pakai apa? Karena di dalam decknya itu kan BNB-nya kosong atau ETH-nya kosong, ya tentunya ya kita cuma dapat token-token doang. Dan hal ini sering banget terjadi bagi teman-teman yang asal-asalan ya, atau cuma ikut-ikutan doang untuk membeli token micin. Maka dari itu saya sarankan juga, jika teman-teman belum mengetahui apa itu koin micin dan detail-detail lain sebagainya, pastikan memilih berinvestasi atau melakukan trading di koin-koin ataupun token-token yang fundamentalnya sudah bagus. Contohnya ya itu tadi, kalian cek saja di CoinMarketCap, cari 100 atau 50 teratas di CoinMarketCap. Itu lebih aman ya, lebih aman untuk kalian melakukan trading. Istilahnya tuh untuk potensi rug pull atau potensi honeypot itu terbilang cukup kecil sekali ya. Cukup kecil sekali. Karena apa? Karena di sini kita tidak bisa menjamin bahwa token tersebut akan terus langgeng ya. Karena di cryptocurrency ini kan banyak sekali token ataupun koin. Jadi semuanya itu masih memiliki potensi scam, itu masih. Semuanya itu masih memiliki potensi scam. Tapi setidaknya jika kita memilih token yang fundamentalnya bagus, projectnya bagus, komunitasnya bagus, dan tentunya dia masuk ke dalam kategori peringkat teratas di CoinMarketCap, itu lebih aman ya untuk kita melakukan investasi maupun ingin melakukan trading. Nah,
Mungkin ini saja dulu informasi dari Simbah mengenai bagaimana cara melakukan pengecekan CLP ya, atau liquidity provider terhadap suatu token. Oke, di next video selanjutnya Simbah akan memberikan informasi lainnya ya, mungkin yang bermanfaat ya buat kalian. Oke, salam dari saya, Simbah Info.